Halo guys, seperti hasil polling buat ngebahas alur cerita baru, kita bakal ngebahas nih pahlawan paling menyebalkan. Judul manhwanya itu Insanely Talented Player. Plot manhwa ini tuh seru banget karena MC-nya nggak naif, punya kekuatan OP yang nggak disembunyiin dari awal. Tapi meskipun OP, dia tuh punya nasib yang buruk karena lawannya tuh adalah pengarangnya sendiri. Penasaran? Ayo kita langsung nih mulai aja alur cerita Raja Pahlawan paling menyebalkan part 1. Kisah ini dimulai dari sebuah raid dungeon yang maha dahsyat. Semua pahlawan umat manusia yang diakui semua orang tuh ada di sana. Di sana ada Gravekeeper, Jorg Filmer, Saintes Maria Jaeger, dan ratusan lagi pahlawan lainnya. Mereka tuh punya misi untuk menghentikan proses pemanggilan iblis yang dilakukan oleh sebuah kultus sesat. Sayangnya mereka ini tuh terlambat karena kultus sesat telah menyelesaikan proses pemanggilan mereka. Kultus sesat ini itu memanggil Lord of Pestilence. Raja Iblis ini itu memiliki kekuatan gak masuk akal karena cuma dalam sekali tebasan ada puluhan pahlawan tuh yang kehilangan nyawa mereka. Kehadiran dari Lord of Pestilence ini itu tidak hanya jadi mimpi buruk untuk pahlawan tingkat bawah dan menengah. Pahlawan tingkat tinggi pun itu kesulitan untuk menghadapinya. Sang saintis bahkan itu tidak bisa menahan dewan sihir suci yang dia miliki. Beberapa pahlawan tingkat atas juga tuh mulai kabur karena mereka takut mati. Lord of Pestilence itu sampai jijik melihat mereka yang ketakutan. Makanya Raja Iblis ini tuh menyerang dengan sword slash yang dia miliki. Ya, tapi sword slash ini tuh nggak mencapai siapapun. Seorang pria muncul dan menghentikan serangan dari Lord of Pestilence. Semua orang bersorak, pria yang muncul ini itu adalah Hero King. Hero King menerjang Lord of Pestilence tanpa ketakutan. Lord of Pestilence itu sampai tersenyum tuh melihat kalau ada lawan yang enggak takut padanya. Keduanya pun memulai pertarungan mereka. Lord of Pestilence kemudian menutup pertarungan tersebut dengan sebuah kabut beracun. Di dalam sana, si Lord of Pestilence ini yakin dia akan menang karena kabut ini adalah wabah penyakit yang enggak bisa disembuhkan. Hero King tuh malah tertawa. Dia berterima kasih pada Lord of Pestilence yang sudah menutup penglihatan semua orang. Karena Hero King ini itu nggak ingin mempertontonkan kekuatannya. Setelah berterima kasih pada Lord of Pestilence, si Lord of Pestilence ini tuh langsung dihilangkan cuma dengan satu kali serangan. Cahaya biru kemudian muncul mengempaskan semua kabut yang ada barusan. Ya dengan begini, Lord of Pestilence yang tadinya mengancam umat manusia pun sudah dikalahkan. Hero King telah menang. Kemenangan Hero King langsung disambut oleh sorak-sorai mereka yang melihat Hero King berdiri dengan hadiah di tangannya. Pemberitahuan dari sistem muncul. Season 5 Descent of the Lord Pestilence itu udah selesai. Dengan begini sekali lagi dunia telah diselamatkan dan dunia bisa bertahan lagi selama 1 tahun. Setelah kejadian melawan Lord of Pestilence, organisasi pahlawan dunia yang berada di PBB itu kemudian membuat konferensi pers. Perhatian utama pada konferensi pers ini tentu saja adalah Hero King. Selama 5 season, pria ini tuh yang nge-carry semua orang. Dia menempati puncak rank dalam semua kategori, mau itu level, equipment, achievement, dan semua hal lainnya. Nah di sini kita tuh diperkenalkan Hero King ini itu memiliki nama asli Kang Yosung. Semua orang memujanya. Anak kecil punya boneka dan miniatur mirip mukanya. Kemudian orang dewasa itu bahkan ngejualin kaos dengan muka Kang Yosung. Pokoknya pria ini adalah orang yang paling terkenal di bumi sekarang. Kang Yosung yang jadi pemain utama dalam konferensi pers ini diharapkan PBB untuk memberikan sebuah sambutan. Ya, saintis yang berada di dekat Kang Yosung itu langsung mengingatkan kalau pria ini itu udah jelas nggak suka jadi sorotan media. Tapi untuk kali ini dia berharap tuh Kang Yosung bisa memilih kata-kata yang lebih baik. Hal ini itu disebabkan semua media datang dan di panggung PBB 10 player terbaik di season 5 juga tengah berkumpul. Kang Yosung cuma senyum saat dia mengambil pengeras suara. Pria ini tuh langsung bilang, "Hero matamu, aku melakukan semua ini itu cuma untuk uang." Perkataan Kang Yosung ini itu langsung membuat semua orang tertegun. Apalagi Kang Yosung itu juga menyambung kalimatnya kalau dia udah lama sekali meninggalkan drama pahlawan menyelamatkan dunia. Jadi alih-alih memuji Kang Yosung ini penyelamat dunia atau Hero King, Kang Yosung ini itu lebih memilih kalau semua orang yang melihat siaran konferensi tersebut langsung membeli merchandise dan juga poster Kang Yosung untuk membuatnya jadi lebih kaya.
konferensi pers ini langsung berakhir. Sekarang mari kita masuk menjelaskan sedikit tentang dunianya. Di dunia Kang Yosung, dunia tuh telah berubah sepenuhnya. Dunia yang dulunya damai telah berubah menjadi sebuah game yang bernama World of Towers. Di atas kota seluruh dunia tuh muncul berbagai macam menara dengan berbagai ukuran. Setelah beberapa hari, monster marah keluar dari tower-tower tersebut kemudian menyerang manusia. Hari itu udah seperti hari kiamat yang dijanjikan. Untung saja ada manusia yang bisa melawan. Mereka tuh mendapatkan kekuatan melalui awakening yang misterius. Para manusia yang mendapat kekuatan ini itu dikenal sebagai player. Fenomena penyerangan monster ini juga dikenal dengan tower break. Manusia tuh kemudian mempelajari tentang tower yang muncul. Tower ini ternyata bisa dihilangkan dan monster tidak akan pernah keluar dari sana jika manusia itu berhasil mengalahkan tower yang terbentuk di kurun waktu yang telah ditentukan. Makanya manusia yang menjadi player akan melakukan penaklukan tower itu dianggap sebagai pahlawan umat manusia. Kang Yosung itu diakui sebagai pahlawan terkuat yang dimiliki oleh umat manusia sekarang. Setelah konferensi pers PBB yang mencengangkan tadi, Kang Yosung tuh masih bersantai di rumahnya. Dia tuh cuma ngecek player forum, tempat para player berbagi informasi dan juga melakukan jual beli. Kang Yosung tuh udah capek dengan keributan forum tersebut dan mencoba buat keluar rumah. Tapi di depan rumahnya itu udah ada ratusan wartawan yang menunggu. Saat Kang Yosung menghampiri para wartawan, mereka semua tuh menanyakan tanggapan Kang Yosung tentang semua produknya yang lagi diboikot banyak negara. Kang Yosung ternyata santai banget. Dia bilang boykot itu nggak guna sebab sekarang manusia itu mendapat hiburan yang paling menarik dari para player. Menurut Kang Yosung, apa salahnya sih seorang hero mencari uang? Bukannya seleb dan para pejabat itu juga cuma mementingkan uang doang. Semua wartawan ini tuh langsung termenung karena emang yang disebutkan Kang Yosung itu adalah sebuah fakta. Belum sempat menyampaikan pertanyaan lanjutan, tiba-tiba sebuah gempa datang. Fenomena ini ternyata didorong oleh terciptanya Tower Season 6. Kang Yosung tuh langsung pergi dari wartawan tersebut. Tapi sebelum itu, Kang Yosung masih sempat-sempatnya nyebarin brosur terkait merchandise-nya. Ya emang, nih orang tuh mau kaya banget. Kang Yosung yang menjauh dari wartawan tuh ternyata menuju pintu masuk dari menara. Dia langsung mendapat berbagai macam notifikasi karena entitas yang lebih tinggi yang dikenal dengan sebutan monark. Para monark ini itu tengah menertawakan Kang Yosung. Nah, mereka itu ternyata tertawa karena Kang Yosung berani berlaku tengil di pertemuan PBB kemarin. Di sini itu kita tahu kalau alasan Kang Yosung bilang dia cuma mau uang di konferensi pers PBB, makanya dia jadi pahlawan, itu tuh disebabkan oleh para monark yang butuh hiburan. Tentu saja hiburan ini nggak gratis. Kang Yosung tuh mendapatkan berbagai macam peningkatan kekuatan. Salah satu yang paling berguna itu adalah blessing dari Gold and Legend Monarch, yaitu The One Who Picks Legend. Blessing ini itu menaikkan kesempatan Kang Yosung mendapatkan item Great Legendary saat melakukan gacha. Kang Yosung tuh nggak buang-buang waktu. Dia langsung menggunakan blessing tersebut, kemudian langsung melakukan gacha equipment. Ya benar, equipment yang dia dapatkan adalah Golden Fanaticism, sebuah mantel hitam dengan ornamen emas. Item ini adalah item pertahanan dengan Great Legendary. Kang Yosung tuh langsung memakai item tersebut, kemudian dia masuk ke dalam menara season 6. Menara pertama yang dimasuki Kang Yosung adalah Tower of the Blood Moon Orc Species. Seperti namanya, menara ini tuh berisi orc bermata merah. Tujuan Kang Yosung adalah mengalahkan bos di lantai atas menara ini, yaitu Blood Moon Singer. Kang Yosung sangat senang tuh memasuki menara karena dia mendapatkan banyak skill baru untuk dicoba. Kali ini dia tuh ingin menggunakan skill dari Frost Monarch, skill Great Pahlawan bernama Frost Sword Creation. Skill ini tuh memberikan kemampuan pada Kang Yosung untuk membuat senjata dari es. Senjata ini itu emang kuat banget. Senjatanya udah tajam dan juga bisa memberikan efek beku pada apa saja yang Kang Yosung serang. Makanya semua orc kelas menengah ini tuh diselesaikan cuma dengan satu serangan saja. Kang Yosung yang menyelesaikan semua orc ini kemudian berhasil menaikkan level dari Frost Sword Creation.
Dengan begini, Kang Yosung tuh sudah tahu dirinya akan lebih kuat dari season 5 yang baru aja selesai. Kang Yosung melanjutkan perjalanannya. Dia tuh naik ke lantai 2 dan sudah melihat para orc yang tengah berpesta. Orc ini menyambut Kang Yosung dengan bahagia karena mereka tuh akhirnya mendapat lawan yang kuat. Bagi para orc, mati di tengah pertarungan tuh adalah kematian terhormat yang bisa membawa mereka ke Valhalla, tempat perjamuan para dewa. Kang Yosung tuh senang dengan sambutan tersebut dan dengan mudah dia tuh mengirim semua orc tadi langsung ke Valhalla. Kang Yosung yang mendaki menara ini tidak terasa telah mencapai lantai 4. Levelnya udah bertambah dan skillnya juga ikut berkembang. Lantai 4 ini adalah jalan terakhir menuju ruang bos menara. Makanya tuh Kang Yosung berhadapan dengan orc kelas atas sekarang. Satu orc kelas atas ini itu bukan memang isapan jempol beraka. Mereka tuh bisa menggunakan skill bernama War Song yang bisa menaikkan kekuatan serang mereka. Nah, dengan War Song dan juga harapan mereka mencapai Valhalla secepatnya, para orc ini tuh menyerang tanpa menunda apapun. Kang Yosung sebenarnya enggak merasa terancam, dia tuh cuma capek karena non-stop melakukan raid seorang diri. Saat para orc kelas atas ini akan menyerang Kang Yosung, mereka ini ternyata tidak bisa dilukai dengan Ice Sword Creation. Armor para orc tuh terlalu tebal. Nah, karena Kang Yosung ini masuk ke menara tanpa membawa senjata, dia tuh bergelantungan di atas sebuah lampu buat mikirin apa yang harus dilakukan sekarang. Nah, Kang Yosung itu membuka inventorinya dan menarik sebuah skill card. Skill card ini itu bernama Frozen Heart yang bisa menaikkan penggunaan sihir es. Ya, masalah utamanya adalah jika orang yang menggunakan skill ini dianggap nggak pantas, maka orang tersebut itu bisa meninggoy karena menjadi patung es. Ya, risiko ini nih yang membuat Kang Yosung ragu untuk menggunakan skill card tersebut. Tapi dia nggak punya waktu dan harus mengambil resiko karena semua orc ini malah melempar senjata mereka ke arah Kang Yosung. Setelah menggunakan skill card Frozen Heart, Kang Yosung ternyata sangat cocok tuh dengan skill tersebut. Dia sampai tersenyum dan bilang kemampuan Ice Sword Creation-nya itu udah seperti sebuah gudang senjata yang luar biasa. Pertarungan Kang Yosung dan para orc tingkat atas ini tuh berlanjut. Kang Yosung sekarang bahkan bisa membuat armor dari es. Setelah itu, orc tingkat atas ini tinggal dongeng doang. Kang Yosung itu dengan mudah melahap mereka semua. Senjata yang terbuat dari baja dan tubuh para orc yang tadinya tidak bisa dilukai, sekarang malah kebelah. Ya, Kang Yosung dengan mudah langsung meratakan semua orc yang ada di hadapannya. Dia bahkan masih sempat-sempatnya tuh menghala napas saat menyelesaikan orc tingkat atas terakhir. Setelah lantai 4 ini selesai, Kang Yosung mendapatkan hadiahnya, yaitu sebuah skill card yang bisa digacha. Ya, tanpa pikir panjang, Kang Yosung ini menggacha skill dengan hadiah tersebut. Dia tuh mendapat skill normal bernama Stat. Skill ini sebenarnya buruk, tapi lebih baik daripada nggak dapat hadiah sama sekali sih. Saat masuk lebih jauh di dalam tower, Kang Yosung tuh bertemu dengan seorang perempuan yang ternyata merupakan seorang pedagang. Ya, mungkin ada yang nanya, kok bisa sih ada perempuan yang aman di dalam menara? Perempuan ini tuh dikenal dengan nama Automata. Dia bukan manusia, melainkan sebuah boneka penjaga toko yang diciptakan oleh seorang player. Para player itu sering berdagang dengan robot tersebut termasuk Kang Yosung. Hari ini Kang Yosung cuma mau ngebeli 2 potion, Speed dan Fire Potion. Automata itu menawari Kang Yosung hal lain seperti skill card buat ngegacha lagi. Tapi karena Kang Yosung sadar hoki gacha dia tuh ampas banget, makanya Kang Yosung tuh menutup telinga kemudian melanjutkan perjalanan. Kang Yosung akhirnya sampai di lantai ke-5, tempat dimana bos tower ini bersemayam. Ya, si bos ini sama dengan anak buahnya yang gila dengan pertarungan. Bos orc pun tanpa basa-basi langsung menerjang Kang Yosung, dan bukan cuma ukurannya yang besar, bos orc ini bahkan punya kekuatan yang cukup buat ngancurin barrier dari Kang Yosung. Makanya Kang Yosung tuh menggunakan Fire Potion untuk membakar si bos orc. Saat bos orc ini membuat gema dengan suaranya, dia tuh berhasil memadamkan api, tapi dia udah lengah. Kang Yosung ada di belakangnya dan ngaktifin skill step yang dia miliki. Skill ini emang punya grade normal tapi sangat kuat di tangan Kang Yosung yang mendapatkan blessing dari para monarch. Sayangnya skill tadi tuh tidak mengakhiri pertarungan Kang Yosung dengan si bos orc. Bos orc ini masih punya kartu buat dimainkan. Dia tuh mengaktifkan skill utamanya, yaitu Berserk, yang bisa membuatnya lebih kuat dan enggak merasakan sakit. Kang Yosung yang melihat hal ini cuma tersenyum dan bilang itu sih wajar kalau si bos ini masih punya skill tersembunyi karena nggak bakal seru kan kalau bos towernya itu nggak punya kejutan apa-apa.
Skill Berserk dari Boss Orc ini itu emang bahaya banget. Perisai es yang dibuat Kang Yusong itu bisa retak cuma karena auman si bos. Makanya Kang Yosung tuh tahu kalau si Boss Orc ini cuma harus mendaratkan satu serangan untuk mengalahkan Kang Yosung. Kang Yosung cuma senyum karena tahu si Boss Orc nggak akan pernah bisa melakukan hal tersebut. Setiap serangan dari si Boss Orc ini emang cepat, tapi tidak satupun serangan yang bisa ngecapai Kang Yosung. Kang Yosung tuh malah dengan santai menghitung durasi dari skill Berserk milik Boss Orc. Saat hitungannya sampai di angka 0, ya Kang Yosung dengan santai tuh melihat si Boss Orc terkapar dengan luka di dadanya. Dengan begini, Kang Yosung telah menyelesaikan Tower of the Blood Moon Orc Species. Kang Yosung itu mendapat beberapa hal atas penyelesaian menara yang dia lakukan, mulai dari achievement First Conqueror dan juga satu elemental skill card pack. Kang Yosung itu langsung menggunakan skill card pack yang dia dapatkan. Ya lagi-lagi skill ini tuh harus digacha guys. Dan pria ini seperti yang kita tahu hasil gacanya selalu ampas. Cuma bisa dapat skill Ice Bolt dengan Great Common. Setelah mengalahkan tower berisi orc, Kang Yosung tuh langsung lanjut melakukan raid menara lain. Dia masuk ke dalam Tower of the Devil Worshipping Imp. Seperti namanya, Kang Yosung tuh di sini melawan para imp yang memuja para iblis. Imp ini guys, itu tuh mirip setan-setan kecil tuh yang punya sayap. Nah ya imp ini emang ribut luar biasa. Tapi mereka nggak sekuat suaranya karena Kang Yosung itu cuma butuh spam Ice Bolt untuk menyelesaikan wave pertama dari tower tersebut. Ya hitung-hitung, Kang Yosung tuh bisa meningkatkan level dari Ice Bolt. Saat wave kedua dimulai, Kang Yosung udah bosan melawan para imp ini, jadi dia langsung saja memberikan tiket VIP kepada para imp buat ke neraka bertemu dengan iblis yang mereka sembah. Setelah wave kedua, Kang Yosung kemudian bertemu dengan imp heretic yang jadi bos dalam tower tersebut. Imp heretic ini emang punya kendali penuh tuh atas semua monster yang ada di dalam menara yang dia kendalikan. Tapi itu nggak guna. Kang Yosung tuh cuma butuh satu serangan doang untuk membekukan si bos monster. Nah parahnya Kang Yosung tuh malah menjadikan bos ini sebagai mainan. Dia membekukan si bos imp cuma untuk ngecobain berapa banyak senjata yang bisa dia buat sekarang. Sayangnya dia tuh nggak bisa mencoba banyak hal karena si bos imp ini sudah kalah cuma dengan satu kali rangkaian serangan. Kang Yosung tentu nggak puas, tapi ya mau bagaimana lagi, Tower of the Devil Worshipping Imp ini itu udah selesai. Kang Yosung tuh kemudian mendapatkan hadiah random equipment ticket, ya item gacha lagi. Saat menggacha equipment, lagi-lagi tuh Kang Yosung dapat ampas. Karena ranknya cuma common, sedangkan Kang Yosung punya equipment tingkat legendary. Setelah menyelesaikan tower kedua ini, Kang Yosung mereview pertarungannya. Teknik pembuatan senjata dari es ini belum menunjukkan kelemahan sama sekali. Bahkan setelah membuat senjata es sampai 8 buah, semua sama kuatnya. Di tengah Kang Yosung mereview kemampuannya, dia tuh dikagetkan dengan aura mistis yang menghampirinya. Kang Yosung ternyata kedatangan tamu, yaitu Shadow Council. Shadow Council ini adalah salah satu dari beberapa faksi yang berkaitan dengan fenomena World of Tower. Biasanya, faksi membuat kontak dengan para player untuk berafiliasi dengan player tersebut. Biasanya hubungan keduanya ini simbiosis mutualisme, gengs, atau saling menguntungkan. Nah, Shadow Council yang mendatangi Kang Yosung itu ternyata bukan untuk pertama kali. Di season sebelumnya, Shadow Council juga jadi faksi sponsor bagi Kang Yosung. Kang Yosung tahu kalau Shadow Council ini sedang berebut pengaruh di World of Tower. Makanya Shadow Council tuh sekali lagi mendatangi Kang Yosung. Kang Yosung sadar kalau dia tuh sangat berharga untuk Shadow Council. Makanya Kang Yosung jual mahal. Kang Yosung tuh mengaku kalau dia sekarang ngedapetin tawaran dari beberapa faksi sekaligus. Ya meskipun sih ini bohong ya. Shadow Council tuh yang pertama ngehubungin Kang Yosung. Kang Yosung tuh kemudian membuat penawaran kalau Shadow Council mau jadi sponsor dari Kang Yosung di season 6, maka mereka harus memberi Kang Yosung sebuah hadiah menarik. Kang Yosung tuh meminta satu Shadow Beast dan juga satu kartu skill elemen kegelapan. Shadow Council yang mendengar hal ini sebenarnya panik sekaligus marah. Makanya mereka bilang kalau Kang Yosung ini udah nggak tahu diri. Kang Yosung sih santai dibilangin gitu. Makanya dia langsung melangkahkan kajinya pergi dari pertemuan tersebut. Shadow Council yang melihat Kang Yosung cuek langsung panik. Mereka langsung memberi Kang Yosung seekor Shadow Beast berupa kucing dan juga kartu skill elemen kegelapan. Kang Yosung juga mendapat 100.000 poin tambahan tuh sebagai achievement mendapatkan Shadow Beast. Kartu skill yang dia dapatkan juga menarik, yang berisi skill Shadow Blade Great Langka. Nah, karena keinginannya udah terpenuhi, Kang Yosung langsung setuju tuh buat terafiliasi dengan Shadow Council di season 6.
Beberapa saat kemudian, Kang Yosung sudah keluar dari menara. Kang Yosung berencana untuk bersantai dulu tuh sebelum memulai melakukan raid tower lagi. Ya sayangnya, waktu santai dari Kang Yosung ini harus terganggu. Para pengganggu yang membuat Kang Yosung lelah ini adalah para wartawan lagi guys. Semua wartawan tuh penasaran dengan alasan Kang Yosung ngebut di awal season. Kang Yosung sudah meratakan 2 tower tier 3 dalam sekejap. Para wartawan ini juga menanyakan bagaimana tanggapan Kang Yosung tentang Swordmaster China yang udah menyelesaikan tower tier 4. Wartawan bilang kalau Kang Yosung ini bakal bertanding sengit untuk posisi teratas di season 6 lawan Swordmaster China. Nah, Kang Yosung ternyata marah tuh dengan unggapan tersebut. Dia kemudian menanyakan berapa orang yang dibawa Swordmaster ke dalam tower tier 4. Para wartawan menjawab kalau ada 5 orang yang menemani Swordmaster tapi 4 orang gugur di dalam tower. Kang Yosung langsung mencemooh Swordmaster tuh dengan bilang pria itu harusnya ganti nama dan dijuluki Shield Master karena menggunakan player lain sebagai tameng. Statement Kang Yosung ini kemudian dibantah tuh oleh salah satu wartawan karena Swordmaster sekarang itu tengah menantang tower tier 5 tanpa membawa 1 orang pun. Jadi teori Kang Yosung kalau Swordmaster ini ngorbanin player lain dianggap salah oleh semua wartawan. Kang Yosung tuh cuma tersenyum dan bilang kalau dia senang Swordmaster bisa bersemangat di awal season. Ya di pikirannya sendiri Kang Yosung sebenarnya tahu kenapa Swordmaster ini bersemangat dari awal. Karena si Swordmaster itu ingin menimbun hadiah dari tower tier 4. Hal itu memang efektif sih. Karena si Swordmaster ini bergerak duluan dan player potensial lain seperti Saintes dan juga Gravekeeper belum mulai melakukan raid. Kang Yosung pun kemudian kembali menyapa wartawan. Dia melanjutkan tanggapannya tentang Swordmaster. Kalau si Swordmaster ini udah gila sama gilanya dengan Kang Yosung. Jadi jika 2 orang gila bersaing, maka Kang Yosung adalah orang gila yang akan menang. Setelah interview dadakan dari para wartawan, Kang Yosung langsung ngebatalin jadwalnya buat bersantai. Dia memilih untuk menjadikan hari ini sebagai waktu untuk membuat hari Swordmaster jadi buruk. Kang Yosung langsung masuk tuh ke dalam menara tier 5. Tower ini bernama Tower of War, di mana cuma boleh ada 2 player yang masuk ke dalamnya. Ya seperti namanya, menara ini memiliki tema peperangan di mana player 1 dan player 2-nya akan berada di pihak yang berlawanan. Kang Yosung akan langsung melawan si Swordmaster sekarang untuk cepat menentukan siapa orang gila yang lebih baik di season 6. Nah, karena pertandingan ini bakal seru, para monarch dari Warlord of Tower itu sampai bertaruh untuk 2 player yang masuk ke dalam tower tersebut. Apakah Kang Yosung atau si Swordmaster yang bakal menang? Tower of War tier 5 yang dimasuki Kang Yosung ini bertema Siege of Palace. Cerita di dalam tower ini itu kekaisaran Kavalis tengah menyerang kerajaan Rhodeia hanya untuk memperluas tanah jajahan mereka. Kang Yosung itu cuma punya satu pilihan, yaitu kerajaan Rhodeia, karena Swordmaster udah memilih kekaisaran Kavalis. Kang Yosung tuh nggak masalah karena dia memang akan masuk dan berpihak pada kerajaan. Bukan karena mau nyelamatin orang-orang dari penjajahan. Tapi Kang Yosung tahu kalau hadiah yang didapatkan jika berpihak dengan kerajaan itu jauh lebih baik. Sebab kerajaan Rhodias itu pihak yang lebih lemah di pertempuran Siege of Palace. Kang Yosung tuh sudah sampai di wilayah kerajaan. Dia langsung berada di ruang rapat kesatria kerajaan. Para kesatria ini tuh nangis haru karena mereka nggak menyangka akan mendapat bantuan dari para player. Ya, Kang Yosung itu langsung menanyakan siapa nih yang bertanggung jawab dengan pasukan kerajaan sekarang. Ya, tiba-tiba satu lagi pecundang menyebalkan muncul. Pria gemuk pendek yang ingin dihormati cuma karena dia adalah generasi ke-12 dari kerajaan Rhodeia. Kang Yosung sudah tahu kalau kondisi buruk dari pejuang garis depan kerajaan itu disebabkan pecundang bernama Duchamp ini. Makanya Kang Yosung tanpa basa-basi langsung memberi pukulan pada pria banyak omong kosong tersebut. Kang Yosung langsung mengambil alih kepemimpinan pasukan garis depan dan mewajibkan semua orang mengikuti rapat. Rapat yang dilakukan Kang Yosung memberinya beberapa informasi kunci. Pihak kerajaan itu punya kondisi tempur memprihatinkan. Mereka punya 5.000 pasukan yang ternyata didapatkan dari budak. Kemudian cuma 900 pasukan tuh yang dari budak-budak ini yang bisa menggunakan panah. Untung saja di dunia ini udah nggak ada yang namanya penyihir. Kalau ada penyihir maka pasukan yang dipimpin Kang Yosung ini udah selesai. Di lain sisi Swordmaster tuh lebih diuntungkan. Kekaisaran punya ribuan pasukan berbakat dan senjata penyerang seperti katapult. Kemudian masalah lainnya tentu saja adalah si Swordmaster sendiri. Swordmaster ini diberkahi kekuatan oleh Monarch of Steel. Nah, tiap player itu punya kondisi berbeda.
Ada yang cuma dapat berkah dari satu monark, ada juga yang dapat berkah dari beberapa monark bergantung kesepakatan. Swordmaster itu mendapat kontrak eksklusif, makanya dia mengikat kontrak dengan Monarch of Steel doang. Makanya Swordmaster itu bisa ngedapetin gelar Apostle. Sedangkan Kang Yosung tuh mendapat kontrak dari berbagai monark. Hal ini memungkinkan karena monark utama Kang Yosung yaitu Clone Monarch itu nggak mewajibkan kontrak eksklusif. Ya meskipun sayangnya Kang Yosung tuh nggak bisa menggunakan kekuatan penuh dari Clone Monarch karena dia bukan seorang apostol. Jadi pertandingan ini juga bisa membuktikan mana yang lebih menguntungkan tuh, kontrak eksklusif dengan satu monark atau kontrak biasa dengan beberapa monark. Masalah lain yang diketahui Kang Yosung dalam perang tersebut adalah semangat para pasukan yang rendah. Kang Yosung tuh melihat wajah ketakutan dan juga tidak percaya diri dari para pasukan kerajaan, dan hal ini tuh ngebawa pertanyaan di kepala Kang Yosung. Apakah mereka yang hidup di dalam tower itu asli atau cuma virtual reality doang ciptaan menara? Kang Yosung tuh sampai nggak bisa ngebedain hal tersebut. Tapi Kang Yosung itu nggak boleh tenggelam dalam rasa ingin tahunya tentang keberadaan makhluk dalam menara. Kang Yosung harus fokus menaikkan semangat semua prajurit yang ada di sana. Perang melawan kekaisaran tuh udah akan dimulai. Genderang mulai dibunyikan dan komandan pasukan memperkenalkan Kang Yosung pada semua orang, pemimpin baru dari pasukan kerajaan Rodea. Kang Yosung yang tadi khawatir soal semangat dari para kesatria ini terlihat lesu, ternyata sekarang udah dapat solusinya. Mereka itu ternyata cuma males dipimpin pria seperti Duchamp yang dapat posisi karena orang dalam doang. Ya kondisi prajurit ini sih mirip kita semua kan. Kesel karena orang gak guna itu jadi orang penting karena cuma dia keluarga orang dalam. Ya setelah perkenalan singkat, pihak menara pengawas itu mengumumkan kalau kekaisaran telah memulai melancarkan serangan. Serangan pihak kekaisaran ini itu dengan cepat sampai di wilayah kerajaan. Kang Yosung tidak membuang waktu, dia ngesummon Shadow Beast yang dia dapatkan dari Shadow Council dan menamainya Blackie. Kang Yosung memerintahkan Blackie untuk mengamuk di medan perang. Blackie ini menimbulkan kepanikan karena menjadi kucing raksasa yang menyerang pasukan kekaisaran dengan duri dari tubuhnya. Serangan Blackie ini adalah balasan untuk pihak kekaisaran yang duluan menyerang. Swordmaster sampai sekarang belum kelihatan tuh. Ya jadi penasaran sih apa nih respon Swordmaster ketika tahu kalau lawannya di tower ini adalah Kang Yosung, sang Hero King. Apa sih Swordmaster ini bakal kabur sama seperti saat dia takut dengan Lord of Pestilence? Ya kita tunggu saja di video berikutnya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis alur cerita manhwa baru ini. Dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.